Ya, iman saja, iman saja yang ada tidak cukup untuk menyelamatkan kita, kata ayat firman Tuhan tadi. Selepas itu, perbuatan saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Justru apa yang menyelamatkan kita sebagai orang Kristen? Nah, ini adalah hal yang penting. Isu yang penting untuk kita. Maksudnya bukan hanya untuk kita tahu, bukan hanya untuk pengetahuan kita, tetapi ia sesuatu yang kita harus buat setiap hari. Sedar atau tidak sadar kita, ini adalah kunci yang Tuhan mau kita pegang setiap hari. Menjadi budaya hidup kita. Kita harus hidup dalam iman yang disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang kosong, kata firman Tuhan. Tadi Beben baca itu sangat jelas, kosong. Kosong maksudnya tiada guna, tidak berarti langsung, ya. Jadi isu kita malam hari ini adalah berbicara tentang iman dan perbuatan. Mari kita membawa firman ini lebih dalam, lebih pribadi, lebih kepada bagaimana aplikasinya kepada kita, bagaimana kita meresponi firman Tuhan ini untuk kita secara pribadi. Kita tak kata orang lain tak boleh tak buat, kita tak perlu tunjuk orang lain, tapi bagi kita sendiri, apakah firman Tuhan ini kepada kita? Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita secara pribadi dan bagaimana kita hidup melalui firman Tuhan ini selama ini. Saya tahu ada yang sudah ready, macam Brother Michael, dia sudah ready mau bagi jawaban. Brother Michael, boleh bagi kita kemasukan tentang firman Tuhan ini? Sorry ya, mungkin wifi ada problem. Oke, teruskan saja. Sore, boleh dengar enggak? Boleh dengar? Oke, inilah masalah. Oke, kita minta abang polisi yang memberi kita kemasukan dulu. Shalom semua. Nah, topik hari ini berkaitan dengan iman, perbuatan pada ikat adalah mati. Ayat 17 lah. Ayat 17, yaitu demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, sebagai orang yang percaya, akan Tuhan Yesus lah, kita hendaklah memelihara iman kita lah. Bagaimana kita memelihara iman kita, yaitu pertama itu merenungkan firman Tuhan memang wajib, berdoa, ketiga mengambil masa dengan Tuhan lah. Dari situlah iman kita dibentuk. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan akan tidak mudah. Kalau kita melakukan kehidupan keseharian dengan kebaikan, iman kita tak akan matilah. Jadi itu saja yang saya paham. Oke. Baik, terima kasih Brother Abang Polisi untuk kemasukan awal. Mari saudara kita teruskan dengar daripada abang kita Musa. Musa boleh sudah bagi tahu kita? Brother Musa, boleh bagi kemasukan? Oke, Pastor. Ini bukan saya mau kita panggil itu mau penambahan lagi. Maksud saya berkenaan dengan perkataan iman nih. Oke. Nah, kalau selalu dia iman ini contoh dia lah macam kita cakap kerusi ini kan kerusi dia ada tujuan kan. Iman ini macam mana dia punya kita punya
itu kita punya pemahaman tentang iman. Oke. Kamu mau tanya tentang iman punya arti lah, masuk. Ya, ya, Oke, baik, saya jawab di sini. Nah, iman maksudnya adalah percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang telah itu bergantung dengan kita. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dia adalah Tuhan yang telah mati untuk mengampuni dosa kita, dan dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Iman adalah berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, yang dimana apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang kita perlu percayai. Itulah tadi ada beberapa contoh yang diberikan oleh firman Tuhan, seperti Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Dia percaya apa yang Tuhan cakap dengan dia, tapi dia tidak hanya percaya begitu saja. Dia buat apa yang Tuhan suruh. Jadi dia percaya dengan tindakan. Tuhan katakan, buat ini, saya akan buat. Jadi dia betul-betul buat. Dia bawa Ishak dan dipersembahkan Ishak. Jadi Tuhan lihat itu adalah iman disertai perbuatan. Percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan, dan dia berikan perbuatannya melalui iman itu. Jadi ini sangat penting. Dalam konteks ini adalah seperti Rahab juga, pelacur itu, di mana dia menolong umat Israel, menyembunyikan mereka dan akhirnya membawa mereka lolos. Jadi karena iman dan karena perbuatannya itu, dia dibenarkan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini adalah berbicara tentang apabila kita percaya Tuhan, kita percaya bahwa apabila kita percaya Dia, kita harus melakukan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Jadi itulah salah satu konteks yang di sini, dan ada luas skop yang kita boleh belajar tentang hal ini. Mungkin istri saya boleh bagi masukan dulu. Okey, mungkin apa yang saya dapat faham daripada soalan Brother Musa, yang Brother Musa tanya, dia mungkin perkataan iman itu sangat luas, ya. Kerana orang bukan percaya pun ada iman. Seperti mana yang Brother Musa bagi contoh itu tentang kerusi. Okey, memang betul. Iman dalam perkataan yang sederhana yang boleh menggantikannya adalah percaya. Percaya. Jadi kita sekarang, saya ambil bangku ini, okey, bangku ini saya letak dan saya percaya bangku ini dapat menampung berat saya. Okey, saya percaya. Saya ada iman. Okey, itu maksudnya iman, percaya. Tetapi dalam konteks hidup kita yang sudah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat peribadi kita, kita beriman kepada siapa? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Okay? Jadi setiap orang ada iman pada barang atau perkara yang lain. Tetapi dalam konteks jiwa kita, roh kita, iman percaya kita adalah pada satu-satunya Tuhan yang hidup yang telah menebus kita, iaitu Tuhan Yesus. Jadi dalam pembacaan kita ni Yakobus, okay, saya lanjut sedikit saja. Jadi di sini kata iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita lihat, saya percaya bangku ini boleh, ya, saya percaya boleh menampung berat badan saya boleh duduk, saya boleh. Tapi saya tidak ada tindakan untuk duduk. Ini matilah, saya tidak percaya langsung. Jadi sama seperti iman percaya kita, hidup kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sekadar percaya, tetapi kita lakukan apa yang kita percaya tentang itu. Kita percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. So kita percaya hal itu. Jangan terlalu stres atau khawatir. Kita percaya saja. Contohnya, kita lihat ramai orang jahat semakin menang dalam case itu. Tetapi iman kita pada Tuhan, kita percaya Tuhan membela orang yang ditindas. Jadi perbuatan kita adalah kita terus berdoa, jangan memberontak terhadap orang yang jahat. Itu perbuatan kita, kerana iman kita percaya Tuhan kita berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kalau kita ada iman pada Tuhan, iman itu harus bekerja
sama dengan perbuatan. Itu yang kita baru baca, bekerjasama. Jangan ada iman saja tapi ayo tak boleh lah, tak boleh, tak boleh. Bolehkah Tuhan macam ni? Tidak. Yakobus kata iman mesti bekerja sama dengan perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, iman kita mati. Tiada artinya. Oke, boleh paham Brother Musa? Boleh Pastor, terima kasih di atas info. Ya, kalau saya bagi kemasukan simple, sangat sederhana. Contoh, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengampuni supaya kamu sembuh. Atau, hendaklah kamu saling mengampuni, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya kamu ada kesatuan dan kedamaian. Tapi kita yang percaya, kita percaya satu firman Tuhan. Betul, Tuhan punya firman ini betul. Kalau kita saling mengampuni, kita akan sembuh. Kalau kita saling mengasihi, saling menerima, kita akan ada kesatuan. Tetapi ternyata banyak orang Kristen tidak buat. Jadi percaya tidak guna kalau kau tidak buat. Itu tidak akan mengubah kamu punya hubungan dengan sesiapa. Khususnya orang yang kamu tidak mau ampuni, khususnya orang yang kamu benci. Jadi firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup kamu. Karena kamu hanya percaya firman Tuhan, memberikan kedamaian, sukacita. Tapi kamu tidak bertindak untuk mengampuni, untuk menerima. Itu kan maksudnya iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah iman yang kosong, yang tidak punya apa-apa. Jadi sangat sederhana iman ini. Itu sebabnya Tuhan ingin bicara kepada kita, ingin bercakap, bagaimana kita respon tentang iman kita di hadapan Tuhan. Ada banyak isu tentang hal ini yang tiap hari kita berjalan dan Tuhan mau kita berjalan dengan iman dan perbuatan. Jangan iman saja, tapi ada perbuatan supaya kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi pagi petang saya ada kongsi di dalam kami punya meeting, damai sejahtera yang ada padaku, kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera itu tidak dapat diberikan dunia. Hanya Yesus yang boleh berikan kepada kita. Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau Yesus tidak tinggal di dalam kita, walaupun kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak dapat menerima damai itu. Kita harus ada iman untuk menjemput Yesus tinggal dalam hati kita. Kita harus memberi ruang untuk dia tinggal dalam hati kita, memerintah, menguasai pikiran, emosi, dan perasaan kita. Di saat kita beriman percaya itu, dia mengambil tempat, maka kita akan merasa damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam kita. Boleh, Brother Musa? Boleh Pastor, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Ada banyak lagi, kita beri ruangan. Kita bagi ruangan. Oke, Amai Uding, mau bagi kesimpulan kah atau bagi awal? Sebab kita ini laki-laki yang awal hari ini. Selalunya perempuan yang mendahului. Terima kasih. Ya. Oke, yang saya itu pasal Brother Musa pasal iman tadi. Apa yang saya paham, iman itu lebih kita itu kepada percaya tanpa melihat. Oke, kita ambil pada saya fokus pada 15 dengan 16. Ayat 15 dengan 16 saya tak akan baca sebab ya kita sudah baca, lihat penceritaan dia dekat situ. Jadi apa yang saya nak aturkan dekat sini yang terjadi pada kita. Kita merindui, contohnya yang kita buat sekarang adalah mendidik generasi baru, next gen build them. Macam betul lah, Bet? Build them yang betul kan. Apa yang kita buat? Kita buat tindakan kita, pelaksanaan kita macam mana. Sebab kita mengimani mereka akan mengambil alih tempat kita suatu hari nanti. Kita percaya mereka akan jadi pemimpin yang akan membawa kita satu hari nanti. Jadi iman yang kita terapkan kepada mereka adalah pemilik keselamatan. Iman yang kita terapkan kepada mereka untuk memiliki keselamatan. Perbuatan mereka mesti seiring dengan iman yang membenarkan. Tidak pernah bisa sendiri, maksudnya dia kena perbuatan dia kena seiring dengan iman dia. Jadi saya tak nak cakap panjang, cuma saya nak itu situasi yang sudah kita buat agar kita lebih memahami
seperti kita nak membina generasi apa yang kita dah buat, kita suruh anak-anak belajar berdoa, kita suruh mereka masuk SMY, kita mengajar mereka dekat rumah cara apa yang sepatutnya sebagai seorang Kristen. Jadi walaupun tak berapa nak itu, kalau dapat tangkap apa yang saya nak cakap itu, saya kasih like sekejap. Dapat? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih Brother Lister. Dia percaya tema tahun ini adalah Next Gen Build Them. Dia percaya apabila ibu bapa atau bapak-bapak rohani atau abang-abang rohani, kakak-kakak rohani membina generasi yang seterusnya dengan membina iman mereka, membina hidup mereka. Dia sungguh percaya bahwa mereka generasi seterusnya akan boleh menjadi pemimpin yang baik pada suatu hari nanti. Itu adalah iman percaya dia. Jadi itu adalah suatu perkara yang sangat baik dan yang sepatutnya sebagai ibu bapak kita lakukan karena itu kerinduan hati kita. Dan gereja juga punya kerinduan yang sama, yaitu merindukan supaya setiap jemaat generasi muda bangkit, maju, semakin kuat dan berani di hadapan Tuhan seperti Yesua. Oke, generasi yang lebih excited dalam hidup iman percaya mereka. Baik, kita akan membuka lagi, mendengar supaya kita lebih mendengar yang lain, bagaimana mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Mari Hot Marina, bagikan kemasukan Hot Marina. Oke, saya pun ambil yang dari ayat 17, firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bermakna di sini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya ambil contoh, kita sebagai orang Kristen, kita beriman, kita percaya, tapi di samping kita percaya, kita harus ada action, kita harus ada tindakan. Contoh, orang berdoa, dia berdoa, mungkin dia mau mendapatkan sebuah pekerjaan. Oke, dia butuh pekerjaan. Nah, di samping dia butuh pekerjaan, dia berdoa, dia harus ada tindakan, dia harus pergi mencari mana jawatan kosong yang menerima dia untuk bekerja. Itu disitulah harus bekerja. Iman dan perbuatan harus bekerja sama. Samping kita berdoa kita beriman, kita pun harus ada tindakan, ada action kita lah macam tuh. Kita beriman tapi kita pun harus iman itu harus kita kerjakan macam tuh. Itu saja yang boleh saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Hot Marina. Ya, itu betul tentang apa yang dikatakan iman dengan perbuatan. Baik, mari Cikgu Sindra berikan pengajaran kepada kita tentang iman dan perbuatan itu. Oke, Shalom. Rasa dia sudah habis, sudah mereka ni cakap. Kita Pak. Oke, ayat firman Tuhan ini macam biasa kita dengar, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Di sini saya bagi tahu mengenai kehidupan kita lah. Banyak contoh juga yang kita baca dalam ayat-ayat itu, macam mana iman tanpa perbuatan. Kalau kita tengok dari segi kehidupan, kan saya selalu cakap dengan mereka, anak saya, mereka budak ni, pasal berjaya, macam itulah. Okay. Berdoa, memang saya kata belajar, mesti mau belajar.
Ya, memang belajar, memang kamu akan dapat usaha, kamu akan dapat apa yang kamu dapat hasil dia. Tetapi kamu kena berdoa, minta kepada Tuhan apa yang sudah kamu buat. Dan di satu part pula, jangan kamu pikir kamu tidak mau belajar, kamu berserah saja kepada Tuhan, tapi kamu tidak melakukan. Contohnya, saya ialah bagi mungkin mereka pikir, oh kita berdoa nanti Tuhan bagi kita pandai. Nah, ini untuk budak lah, mereka anak-anak berdoa tapi tidak ada usaha yang mereka buat. Mereka tidak mengulang kaji, mereka tidak belajar, mereka tidak buat apa yang cikgu suruh. Walaupun kamu minta kepada Tuhan, Tuhan tengok kamu punya usaha. Tidak itu orang kata iman dan perbuatan tidak selari. Jadi jangan kamu mengharap sesuatu yang luar biasa lah di sana. Sama juga dalam kehidupan kita, dalam iman kita cakap kita beriman, kita kata kita percaya kepada Tuhan. Kita kata kita ini orang Kristen, kita orang percaya. Okay? Orang kenal kita orang percaya, orang Kristen. Dan tetapi apa yang kita buat ataupun apa yang kita tunjukkan tidak melambangkan yang kita ini orang yang itulah, maksud saya tidak serasi, tidak sesuai dengan apa yang kita bagi tahu. Orang Kristen tapi tidak melakukan apa yang seperti orang Kristen, tidak seperti orang yang percaya, tidak meluangkan masa, ataupun dari segi kita punya sikap, dari segi petuturan, dari segi gaya kita tidak melambangkan yang kita orang percaya kepada Tuhan. Yaitu dari segi kita punya iman lah, dari segi kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi mungkin dia tidak selari dekat situ. Jadi jangan kita ada agama, jangan kita ada agama Kristen saja, tetapi kita tidak berdoa, kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak mendekatkan diri, ambil masa. Jadi matilah dia. Macam itulah dia punya perjalanan cerita dia. Itu juga yang saya cerita mengenai kehidupan biasa kita tadi, berusaha, minta kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan, tidak berusaha, tidak juga tercapai. Tidak juga dia menjadi. Itu dalam segi macam sekolah lah pelajaran kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Sindra, sangat baik info yang telah diberikan kemasukan. Saya beri ruang untuk istri saya juga memberi kemasukan buat kita. Ini bukan kemasukan apa, tapi ialah terima kasih Sindra. Saya rasa ini adalah ungkapan daripada hati seorang ibu kepada anak. Bagus juga ada peben Jojo dengar ni. Ya, memang kita harus berdoa. Tetapi doa jangan harapkan yang luar biasa. Itu A ke atau kejayaan tidak jatuh dari surga begitu saja ya. Kerana Tuhan pun dalam Alkitab kata kalau kamu tak kerja jangan makan. Itu memang dalam firman Tuhan. Ya, jadi ada bahagian kita yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita usahakan ya. Jadi tak ada berapa banyak input, tapi saya hanya mau highlight. Pernah saya selalu kata kalau dalam satu bahagian teks yang kita baca, kalau ada ayat yang Tuhan ulang-ulang, maka kita harus beri perhatian. Jadi kalau kita lihat ayat 17 dan ayat 26, itulah kunci kata untuk malam ini, iaitu ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan sebelum di penghujung bahagian teks ini juga diulang, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian
jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi begitu pentingnya Tuhan mahu kita ingat, okey, iman kita kepada Tuhan memang sangat-sangat berharga kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga menuntut kita iman kita bekerja sama dengan seperti Rina kata, ada tindakannya, ada perbuatannya. Kalau tidak, iman kita adalah kosong, sekadar head knowledge sahaja, ya. Okey. Baik, terima kasih untuk setiap kemasukan. Saya sangat rindu kita benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan, karena kita bukan baru percaya, tapi kita sudah lama. Dan kenapa seperti ini ayat Yakobus? Saya rasa kita harus tahu background. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka sangat tahu firman Tuhan. Mereka sangat pandai, lebih pandai daripada kita semua. Mereka boleh hafal semua firman Tuhan. Tetapi yang ditegur Tuhan, mereka. Kenapa? Kenapa mereka yang sangat tahu firman Tuhan ditegur pula? Ditengking lagi, malahan dicakap oleh Tuhan Yesus, mereka ini ragi yang tidak baik. Ragi itu sesuatu yang merosakkan apabila dia bercampur, merebak. Apa maksudnya di sini? Karena orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam pada waktu itu, mereka betul-betul mengajar firman Tuhan dengan sangat baik. Tetapi mereka munafik, kata Tuhan. Kenapa? Sebab hidup mereka tidak sama seperti yang mereka firmankan, seperti yang mereka khotbahkan. Maka ada hubung kait seperti yang Cikgu Sindra kata tadi, dengan kita semua, mari kita renungkan, adakah kehidupan Kristen kita sama, sejajar dengan firman Tuhan? Kalau tidak, saya rasa hidup kita tidak balance, tidak seimbang di dalam kebenaran. Kita seperti jalan sebelah. Kalau kita selalu orang cakaplah, kalau yang tidak seimbang itu apabila kita jalan, kita tak boleh berdiri dengan baik. Sebab kita tidak seimbang. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan mau memberikan kita nasihat dan juga memberikan kita satu kebenaran yang sangat indah. Mari hidup di dalam kebenaran yang benar. Mari hidup dalam firman Tuhan yang benar. Tuhan tidak mau agamawi, Tuhan mau kita persekutuan dengan Dia. Apa itu persekutuan? Mempraktikkan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Maka kita dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita, melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya sangat rindu melalui perkongsian ini, saya mau kita tidak bermain-main dengan kehidupan Kristen kita. Karena apa? Kehidupan kita yang ada ini adalah menunjukkan iman dan perbuatan kita. Kalau kita ada selalu orang cakap, wah di gereja dia selalu haleluya, haleluya. Tapi di luar dia halelupa. Itu bahaya itu. Di gereja dia bahasa dia lembut semua halus-halus. Tak boleh marah, tak boleh itu dan ini. Tapi di luar dia tengking sana sini, dia marah sana sini. Dia fitnah sana sini, dia buat perkara yang bertentangan dengan kebenaran yang dia ada dalam kehidupan dia. Itu yang berlaku dengan orang Farisi, itu yang berlaku dengan ahli-ahli Taurat. Mereka bertentangan. Mereka mengambil harta orang-orang miskin, menindas orang-orang miskin. Mereka tidak peduli janda-janda dan sebagainya. Saudara, hati-hati. Tuhan rindu kita hidup di dalam kebenarannya. Kalau kita hanya sekadar hidup dengan iman tanpa perbuatan, kita lama-lama adalah orang yang rasanya yang akan mudah memberontak. Karena kita hanya percaya tapi tanpa ada perbuatan dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih buat perhatian semua. Saya betul-betul mencabar setiap kita. Mari jemaat Tuhan, mari sesama kita, mari kita melihat kehidupan kita. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada bersama kita untuk menolong kita untuk percaya dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Baik, sampai di sini firman Tuhan yang kita pelajari bersama dan renungkan.
Saya bersyukur karena kita dapat mengambil bahagian, ambil kemasukan. Saya harap supaya kita boleh renungkan hidup kita sehari-hari dan hari ini, bagaimana kehidupan kita yang ada. Baik, kita